Halo, pernah nggak sih Anda lihat gitu ya, ada tim yang kayaknya sibuk banget, tapi kok rasanya nggak jelas ya kenapa mereka ngerjain proyek itu, padahal visi misi perusahaan udah jelas banget. Sering itu kejadian kayak ada gap gitu ya antara visi yang di atas sama kerjaan sehari-hari di bawah. Nah iya, kayak jembatan yang hilang lah. Hari ini kita mau coba telusuri nih, kerangka kerja praktis buat bangun jembatan itu. Namanya Strategy Blocks, dari tulisan Chandral Janakiraman. Ah iya, beliau kan pengalamannya banyak ya di Headspace, Meta, VR Chat. Jadi ini dari praktek langsung. Betul. Jadi tujuan kita nih ingin ngebekali Anda pemahaman soal gimana sih nyusun strategi produk yang actionable gitu, yang beneran bisa dijalankan. Baik buat jangka pendek mungkin 2 tahunan atau buat jangka panjang juga ya. Ya, biar lebih efektif lah ngarahin sumber daya yang seringnya terbatas itu kan. Setuju. Kadang bingung mau fokus kemana duluan. Oke. Kita bedah dikit konsepnya dulu ya. Strategi produk ini posisinya kan unik ya. Gimana tuh uniknya? Dia itu duduknya di antara misi atau visi yang tinggi banget sama rencana atau roadmap yang detail banget di lapangan. Ah oke, jadi penghubung gitu ya. Betul. Fungsinya itu apa ya? Memaksa kita buat disiplin milih. Mau fokus kemana nih dengan sumber daya yang ada? Biar dampaknya maksimal. Penting banget itu. Jadi nggak semua dikerjain. Nah, biasanya hasilnya itu jadi 3-5 pilar strategis, terus juga jelas area mana yang nggak jadi fokus. Plus, alasannya kenapa milih itu. Jadi ada kejelasan iya dan tidaknya, ya? Sip! Nah, kerangka strategi blocks ini menarik nih. Dia punya 2 kecepatan. Ada strategi S kecil. Buat 2 tahun ke depan ya? Iya, fokusnya lebih ke masalah produk yang ada sekarang. Terus ada strategi S besar. Nah, ini yang jangka panjang. 3, 5, bahkan 10 tahun. Lebih ke masa depan yang dicita-citakan. Oke, kita kupas yang small S kecil dulu kali ya, yang 2 tahunan. Gimana tuh prosesnya? Boleh. Yang small S ini prosesnya lumayan terstruktur. Biasanya makan waktu 8-12 minggu. Ada 5 fase utama. 5 fase ya? Ya. Apa aja tuh? Persiapan, terus sprint strategi, lanjut sprint design, penulisan dokumen, terakhir peluncuran. Oke, persiapan dulu nih. Berapa lama biasanya? Persiapan ini sekitar 3-5 minggu. Ini krusial banget, fondasinya lah. Isinya ngapain aja di persiapan? Tim inti ini biasanya produk, engineering, desain, sama data. Ngumpulin bahan baku. Macam-macam nih. Bahan bakunya apa aja tuh? Data pengguna? Ya, data kuantitatif perilaku pengguna. Terus insight kualitatif dari riset UXR. Analisis kompetitor juga. Observasi langsung gitu? Betul! Observasi pengguna langsung sama tim inti. Nah, satu lagi yang penting banget dan suka kelewat, wawancara mendalam sama pimpinan. Oh ya, kenapa itu penting banget? Bukannya udah ada visi misi tadi? Nah, seringkali ada asumsi tersembunyi atau prioritas strategis level atas yang nggak tertulis, tapi ngaruh banget ke arah produk. Ini digali lewat wawancara itu. Ah, masuk akal. Oke, jadi semua bahan baku dikumpulin di fase persiapan. Terus, sprint strategi, ini kedengarannya intens. Banget. Ini jantung prosesnya. Biasanya seminggu penuh. Hari pertama itu, semua temuan dari persiapan tadi di-share, biar semua di halaman yang sama. Oke, semua update. Hari kedua ngapain? Katanya ini paling penting ya? Betul, hari kedua ini paling menentukan. Tim itu identifikasi masalah pengguna. Jumlahnya bisa banyak banget loh. Sebanyak apa emang? Bisa 50-150 masalah. Nah, terus masalah-masalah ini dikelompokin jadi sekitar 10-15 tema besar. Oke, dari banyak jadi lebih terkelola ya. Terus, Tema-tema ini diubah jadi peluang. Jadi bukan cuma masalah, tapi potensi solusinya. Nah, tiap peluang ini lalu diskor. skor berdasarkan apa aja tuh nilainya? Ada 4 dimensi. Pertama, dampak yang diharapkan. Kedua, kepastian dampaknya bisa tercapai nggak? Ketiga, kejelasan tuasnya. Maksudnya, cara kita buat mencapai itu jelas nggak? Keempat, keunikan tuas itu buat kita. Unik maksudnya susah ditiru kompetitor gitu? Nah, iya. Jadi skor tinggi itu artinya peluangnya nggak cuma gede dampaknya, tapi juga realistis kita capai, dan mungkin dengan cara yang beda dari yang lain. 3 peluang teratas otomatis jadi pilar strategis kita. Wah, sistematis banget ya proses penilaiannya. Terus hari ketiga, sprint strategi.
Hari ketiga itu merumuskan aspirasi kemenangan. Semacam gambaran konkret sukses utama yang mau kita capai dalam 2 tahun itu apa sih? Oke, jadi jelas ya target 2 tahunnya. Proses skor tadi itu ada ruang diskusi nggak sih? Atau pure angka aja? Nah, pertanyaan bagus. Walaupun ada skor kuantitatif, diskusinya pas menilai itu penting banget. Biar semua paham sama dan nangkep nuansa yang mungkin kelewat sama angka doang. Jadi kombinasi data dan diskusi. Sip, paham. Nah, itu tadi kan yang S kecil ya, fokusnya nyelesain masalah yang ada. Tapi kan hidup nggak cuma soal itu ya, inovasi butuh lompatan juga kan? Betul banget. Nah, disinilah strategi S besar masuk, yang 3-10 tahun tadi. Ini lebih aspiratif ya berarti, nggak melulu soal masalah sekarang. Iya, ini lebih visioner, seringkali dipimpin tim desain, melihatnya ke tren jangka panjang budaya, sosial, teknologi, membayangkan masa depan yang mungkin beda banget dari sekarang. Prosesnya gimana nih kalau yang S besar? Apa sama terstrukturnya? Prosesnya lebih terbuka, nggak seketat yang S kecil. Bisa makan waktu 6 bulan malah. Mulainya mirip, persiapan dulu, wawancara pimpinan lagi, tapi fokusnya ke visi jangka panjang mereka. Oke, wawancara lagi tapi beda fokus ya. Terus tim bikin beberapa skenario masa depan berbeda. Misalnya nih, kalau ngomongin transportasi, mungkin ada skenario dunia mobil otonom semua. Atau dunia transport super cepat, atau malah dunia virtual pakai AR/VR. Wah, kayak bikin cerita fiksi ilmiah ya. Tapi gimana biar nggak jadi mimpi doang? Nah, makanya untuk tiap skenario itu dibikin prototipe mobil konsep. Bukan produk jadi ya, tapi representasi idenya aja. Tujuannya buat nguji asumsi-asumsi kunci dari skenario itu. Diuji ke pengguna juga. Bisa jadi, atau diuji kelayakannya. Proses validasi ini namanya konvergensi. Intinya, kita lihat nih, dari berbagai kemungkinan masa depan itu, ide mana sih yang paling valid dan menjanjikan buat dikembangin? Oke, jadi ada proses seleksi idenya ya? Betul. Malah, kadang ada elemen dari visi masa depan itu yang ternyata relevan buat sekarang. Komponen yang menang dari proses konvergensi ini baru deh bisa dimasukkan ke roadmap pengujian yang lebih konkret. Menarik. Jadi bukan sekedar ngayal, tapi visinya diuji dan divalidasi juga ya. Terus, gimana kedua strategi ini, S kecil yang pragmatis sama S besar yang visioner, nyambungnya di roadmap sehari-hari? Bayangin aja kita lagi bangun jembatan, tapi dari dua sisi sungai sekaligus. Oke. Strategi S kecil itu kayak membangun dari sisi masalah saat ini. Biar kita tetap relevan, mecahin kebutuhan pengguna sekarang. Terus yang S besar? Nah, yang S besar itu membangun dari sisi seberang, sisi visi masa depan. Biar kita geraknya ke arah yang benar buat jangka panjang. Roadmap produk yang solid, itu ya pertemuan kedua ujung jembatan itu di tengah. Wah, analogi bagus itu. Jadi kelihatan ya pentingnya pendekatan terstruktur ini. Biar kedua kru yang fokus masalah hari ini sama yang lihat ke depan jalannya selaras. Tepat sekali. Dan manfaat pendekatan dua cabang ini jadi kelihatan jelas. Pertama, keselarasan tim sama pimpinan itu terbangun selama proses, bukan dipaksain di akhir. Jadi nggak ada lagi tuh, udah jalan jauh baru sadar arahnya beda sama pimpinan ya. Harapannya begitu. Kedua, pilar strategi yang dihasilkan juga lebih kuat. Kan lahir dari banyak input, dari perdebatan yang sehat juga. Dan ketiga, Ketiga, prosesnya transparan dan akuntabel. Kriterianya jelas, alasannya jelas. Ini ngejawab pertanyaan di awal tadi. Kenapa tim ngerjain A atau B? Jawabannya ada di strategi yang udah disepakati bareng. oke, jadi kalau dirangkum nih ya, intinya itu pendekatan ganda yang terstruktur. Satu kaki napak kuat di realitas masalah pengguna sekarang, sambil kaki yang satunya melangkah ke visi masa depan yang ambisius. Kombinasi ini kunci biar relevan jangka pendek, tapi juga maju secara strategis buat jangka panjang. Mantap! Nah, ini mungkin ninggalin satu pemikiran ya buat Anda bawa pulang. Gimana kalau coba terapkan sebagian kecil aja dari pola pikir terstruktur ini? Misalnya, Misalnya, langkah identifikasi masalah sama penilaian peluang dari strategi S kecil tadi, coba terapkan ke tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang. Nggak harus soal produk juga sih. oh bisa di luar konteks produk ya? Kenapa nggak? Kira-kira insight baru apa ya yang bisa muncul dari situ? Mungkin menarik buat dicoba?